Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ii Juwita dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai min mapping yang telah saya buat dengan materi pemahaman pribadi siswa mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Citra Karisma Islami MTD. Nah, langsung saja ke dalam materinya. Dalam pemahaman pribadi siswa, terdapat 4 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, tujuan dan kegunaan pribadi siswa. Yang kedua, aspek-aspek yang dipahami. Yang ketiga, teknik-teknik pemahaman. Dan yang keempat, penggunaan hasil pemahaman. Nah, sebelum saya menjelaskan yang tadi 4 poin yang telah saya sebutkan, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pemahaman pribadi siswa. Nah, pemahaman pribadi siswa yaitu mengerti benar atau mengetahui benar pribadi siswa, baik itu potensi dan juga masalah-masalah yang ada pribadi setiap siswa. Dan sebagai guru atau pendidik, diharapkan mampu mengetahui bagaimana sikap perilaku siswa untuk berlangsungnya proses belajar dan mencapai tujuan itu sendiri. Langsung saja ke 4 poin tadi. Yang pertama yaitu tujuan dan kegunaan pribadi siswa. Tujuan yang pertama yaitu agar para pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi dengan baik. Tujuan yang kedua yaitu guru dapat menyiapkan dan menyampaikan pelajaran, tugas, dan latihan untuk tahap perkembangan pribadi siswa. Tujuan yang ketiga yaitu dapat menyesuaikan dengan perbedaan individual siswa. Poin keempat, agar guru memiliki gambaran atau konsep tentang dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang dipahami. Yang pertama yaitu aspek intelektual. Apa sih aspek intelektual tersebut? Aspek intelektual adalah aspek yang mencakup kecerdasan, bakat, kecakapan, hasil belajar, dan kreativitas. Aspek yang kedua yaitu aspek sosial. Aspek sosial yaitu aspek yang mencakup hubungan peserta didik dengan lingkungannya atau cara berinteraksi peserta didik dengan lingkungannya. Aspek yang ketiga yaitu aspek bahasa. Aspek bahasa yaitu aspek keterampilan siswa dalam berbahasa seperti keterampilan dalam berbicara dengan orang lain yang ada di lingkungannya sendiri. Yang keempat, aspek emosi dan moral. Dalam hal ini, guru atau pendidik harus mengetahui bagaimana emosi saat moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Aspek yang kelima yaitu berkaitan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan dalam praktik mata pembelajaran. Yang berkaitan dengan psikometri itu yang berorientasi pada reaksi-reaksi fisik atau keterampilan. Selanjutnya yaitu teknik-teknik pemahaman, yaitu ada 2 poin dalam teknik-teknik pemahaman. Yang pertama, teknik tes. Dalam teknik tes itu sendiri kita ada 4 poin. Yang pertama, tes intelijensi atau kecerdasan, yaitu diartikan sebagai kemampuan berpikir yang bersifat abstrak. Yang kedua, tes bakat, yaitu diukur yang mengukur kemampuan potensi seseorang. Contohnya, tes bakat yaitu seni, olahraga, inteligensi, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu tes hasil belajar. Tes ini berupa tes tulisan maupun tes lisan. Poin yang keempat yaitu tes kepribadian. Dalam tes kepribadian adalah suatu tes untuk mengetahui kepribadian seseorang. Nah, tadi adalah teknik tes. Sekarang yaitu yang kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes yaitu ada yang pertama itu observasi, yang kedua yaitu ada wawancara, yang ketiga ada angket, yang keempat ada study dokumenter, yang kelima ada sosiometri, yang keenam ada autobiografi, yang ketujuh ada studi kasus, dan yang kedelapan ada konferensi kasus. Langsung saja ke poin yang keempat atau poin yang terakhir, yaitu penggunaan hasil pemahaman. Data atau informasi tentang siswa yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai macam alat atau teknik pengumpulan. Data tersebut masih kasar dan terpisah-pisah. Perlu pengolahan dan pernyataan dalam suatu pembimbing atau bimbingan. Dalam bimbingan tersebut ada 3 poin. Yang pertama yaitu diagnosis, yaitu langkah untuk mengetahui jenis dan tingkat kesulitan siswa. Poin yang kedua, prognosis, yaitu memperkirakan bantuan apa saja yang dapat digunakan untuk membantu siswa mengatasi kesulitannya. Dan poin yang ketiga yaitu treatment atau pelaksanaan. Berdasarkan skala prioritas yang diberikan pada langkah prognosis ini, guru atau pembimbing coba memberikan bantuan dengan teknik atau cara yang paling efektif dan efisien kepada siswanya. Sekian penjelasan materi pemahaman pribadi siswa dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau materi yang telah saya jelaskan. Selebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.